Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman yang belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Judulnya adalah NPD. Adakah dari antara saudara yang tahu istilah NPD itu? Yang tahu tolong angkat tangan. Yang pernah dengar NPD? Satu, ada lagi. Lambaikan tangan coba sih, yang di atas-atas pasti banyak itu, karena anak-anak muda toh. Ya, yang belum pernah dengar NPD, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang belum, jujur aja nggak apa-apa, angkat tangan saja tidak apa-apa, oke. Ya, lebih banyak yang nggak tahu ya saudara. NPD itu apa sih? Ya, NPD ini adalah satu kepribadian seseorang yang terlalu berpusat pada diri sendiri, pada aku. Merasa aku paling penting, aku paling benar, atau aku paling layak dikagumi. Aku, selalu aku. Itu orang kena penyakit NPD. NPD sendiri itu kepanjangannya kan narsistik, P-nya personal, D-nya disorder. Jadi satu kepribadian narsistik. NPD itu sepertinya mirip-mirip dengan psikopat gitu. Tetapi kalau psikopat ada hukumannya. Psikopat orang langsung dengan kekejaman, dengan kekerasan, dengan pembunuhan langsung ditangkap, dihukum. Tapi kalau NPD itu bahaya. Karena ada pada seseorang, bahkan orang tersebut tidak menyadari. Dan bukan hanya pada seseorang di luar, tetapi seseorang yang diibadah. Bible menyebutkan di surat Timotius, tolong dibuka, 2 Timotius 3, disebutkan begini, ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri, tamak akan uang, pembual, sombong, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, membenci kekudusan, terus tidak suka mengasihi, tidak mau damai, suka memfitnah, tidak menguasai diri, kejam, tidak suka kebaikan, berkhianat, ceroboh, berlagak tahu, mencintai kesenangan dunia lebih daripada mencintai Elohim. Secara lahiriah mereka tampak beribadah, tetapi sesungguhnya mereka telah memungkiri kuasanya. Disuruh apa? Hindarilah mereka. Mencintai dirinya sendiri, secara lahiriah ia beribadah. Hindarilah mereka. Mencintai diri sendiri, tadi itu karakteristiknya ini banyak tadi. Tapi orang ini ternyata beribadah. Disuruh menghindari, hindarilah. Nah saudara-saudara, bahkan menurut pengamatan, NPD itu tumbuh subur di gereja. Kenapa kok bisa tumbuh subur di gereja? Karena NPD itu perlu panggung. Kalau ada ketua departemen kah, ada guru sekolah minggu kah, atau dia punya jabatan deacon kah, dia jadi punya panggung di gereja. Orang NPD itu cari validasi. Mereka itu sebetulnya krisis identitas.
Dan di gereja dapatkan identitas itu. Identity in crisis. Harusnya identity in Christ. Nggak usah pakai sis. Kita ini punya identitas di dalam Kristus. Bukan krisis identitas. Nah sekarang saudara, kalau seandainya NPD itu adalah pasanganmu, aduh begitu menyedihkannya pernikahan. Kalau itu suamimu atau kalau itu mertuamu, aduh begitu menyedihkannya dalam keluarga itu. Nah, apa sih penyebab daripada orang bisa kena kepribadian narsis ini? Bisa dilihatkan videonya sebentar. 5 penyebab orang bisa jadi NPD. Dia pernah mikir gak, kok ada orang yang gak bisa salah, selalu mau dipuji dan kalau dikritik, ngamuk. Bisa jadi mereka itu NPD. Tapi lu tahu gak sih, NPD itu bukan bawaan dari lahir. Ada 5 penyebab. 1, masa kecil rusak. Dibesarkan di keluarga yang penuh dengan tekanan, kurang kasih sayang, atau malah terlalu dimanja. 2, orang tua terlalu perfeksionis. Kecilnya sering dibandingin, you harus lebih baik dari anak orang. 3, trauma dan penolakan. Pernah dihina, diremehkan, atau gagal berat. Jadinya buat persona sempurna buat tutupin luka. 4, selalu dapat pujian berlebihan. Dari kecil dibilang spesial terus, nggak pernah diajarin gagal. 5, lingkungan yang toksik dikelilingi oleh orang yang mementingkan status, kekuasaan, dan citra diri, bukan empati dan kejujuran. Makanya orang NPD itu bukan cuma arogan, mereka sebenarnya rapuh, takut kelihatan lemah, makanya selalu bertingkah superior. Pernah ketemu dengan orang yang begini? Komen di bawah ya. Pernah ketemu dengan orang NPD? Dan kalau itu adalah suamimu, betapa menyedihkannya istri. Padahal Bible berkata, Tuhan membenci perceraian. Nah kalau suaminya NPD, tidak pernah merasa salah, merasa benar dan selalu dia dan dia dan dia dan dia, dan kalau enggak dituruti akan mencaci maki, akan menfitnah, akan playing victim, akan memakai anak untuk melegalkan semua kesalahannya dan seterusnya, bahkan dengan kekerasan. Coba bisa dilihat keluarga yang seperti ini. Sebelah tangan kanan itu ada peso. Next. Lalu kalau ketemu hamba Tuhan, istrinya konseling sama hamba Tuhan, berdoa saja, berdoa saja, berdoa saja. Lalu berdoa dipukul sampai matikah? Lalu berdoa saja? Sebetulnya ayat yang berkata Tuhan itu membenci perceraian, tapi itu tidak titik loh. Kalimat berikutnya adalah Tuhan membenci kekerasan. Jadi ternyata levelnya itu sama. Perceraian, kekerasan.
Jadi kalau sudah ada kekerasan, bukannya kita diem saja, mati. Itu ada pisau, ada palu, ada pentung. Ya ini karakteristik yang sudah diekspresikan dengan tindakan. Ada yang mertua dengan menantu perempuan. Yang mertuanya NPD, kesian sungguhan itu menantu. Terus disalahkan, walaupun tidak dengan pukulan, tapi disalahkan, difitnahkan. Difitnahkan kepada anak-anaknya yang lain bahwa ini jelek. Difitnahkan kepada anaknya sendiri, berarti suaminya, bahwa istrimu ini jelek. Wah, itu menyedihkan sekali. Apakah ada dari antara saudara yang sedang berhadapan seperti kasus itu? Yuk kita lihat dari sudut firman Tuhan. Akar masalah NPD itu dari mana? Orang NPD selalu aku. Sebelum Lucifer jatuh, satu ayat itu berkata, aku akan naik, aku akan begini, aku akan menyamai yang maha tinggi. Jadi aku, lalu dia dilemparkan ke bumi. Itulah jatuhnya Lucifer. Dan ternyata spirit itu masuk ke manusia. Jadi NPD itu secara psikologis lahir dari rasa tidak aman. Lahir dari luka batin masa lalu. Kurang diterima. Haus validasi, pengakuan. Jadi, coba saudara bercermin. Saudara itu haus pengakuan apa enggak? Aku cantik enggak? Aku cantik enggak? Aku cantik enggak? Aku oke enggak? Aku oke enggak? Selalu minta pujian. Itu adalah red flag gitu. Secara rohani, akar permasalahannya adalah tidak mengenal identitas dirinya di dalam Tuhan. Geraha 2, karena Kristus, kita ini punya identitas, yaitu anak Tuhan. Saudara itu anak Tuhan, saudara itu warga surga, saudara itu saints, orang benar. Jadi saudara tidak krisis identitas, cari pengakuan dari luar, bukan. Tetapi saudara itu sudah punya identitas. Nah kalau orang NPD itu tidak mengenal identitas di dalam Tuhan. Mencoba membangun nilai diri dengan usaha sendiri. Cari perhatian, cari pengakuan, cari validasi. Dengan merendahkan, menjelekkan, dengan menganggap remeh, menghina orang lain. Supaya dia terbangun nilai dirinya. Dan orang NPD secara rohani, dia orang yang tidak tahu bersyukur. Akhirnya muncul kesombongan untuk menutupi kekosongan, kehampaan, rapuh. Sebetulnya orang NPD itu yang kelihatannya wow. Dalamnya itu hampa, kosong, rapuh. Jadi narsistik itu sebenarnya bukan terlalu percaya diri, tetapi terlalu terluka. Itulah yang disebut krisis identitas. Identity in crisis. Nilai dirinya rapuh. Dia eksis bergantung pujian manusia. Haus pujian manusia. Ada enggak dari saudara yang suka dipuji? Begitu dipuji, dipuji, kayak waktu kecil main layangan itu. Kalau kena angin gitu tuh, layangannya langsung naik begitu saudara. Tidak ada angin,
turun dia. Tetapi di dalam Tuhan, kita ini punya identity in Christ. Identitasmu di dalam Kristus, karena Kristus engkau diadopsi menjadi anak. Dan Dia, pencipta langit, bumi, laut, segala isinya, itu adalah Bapa kita. Dan kita adalah anaknya. Identitasmu di dalam Kristus, engkau dibenarkan, engkau berharga, engkau dikasihi. Engkau itu mulia, engkau itu warga surga. Dan semua ini adalah karena karya Kristus di Golgota, bukan karena performa dirimu. Orang-orang di sekitar saya tahu, bagaimana kalau saya dipuji. Enggak ngefek sama sekali. Saya punya slogan, mereka orang di sekitar saya tahu. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Karena sudah penuh. Punya identitas diri penuh. Tetapi kalau orang hampa, kosong, rapuh, dihina, dia tidak terima, dipuji. Wah, dia melambung tinggi. Lupa daratan. Kasihan. Jangan makan pujian, saudara. Orang yang tahu dirinya dikasihi Tuhan, itu tidak perlu lagi membuktikan diri untuk dipuji di depan manusia. Yuk kita melihat sekarang gambaran narsisme dalam Bible. Ada banyak sih orang-orang yang narsistik di dalam Bible, tapi saya tunjukkan beberapa saja. 3 yang tidak berubah, 3 yang berubah. Mari kita lihat 3 yang tidak berubah. Ini bukan untuk menghakimi orang. Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai setelah dengar khotbah ini, nanti saudara pulang lalu saling tunjuk sesama pasangan, kamu ternyata kata Pastor Yusak NPD kamu itu. Bukan untuk menghakimi, tetapi adalah sebagai peringatan hati supaya kita bercermin, apakah aku? Yang pertama adalah Diotrephes. Ini jenisnya dalam psikologi grandiose narcissism, haus posisi. NPD jenis ini itu haus posisi. 3 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Aku telah menulis kepada jemaat tetapi Diotrephes yang ingin menjadi terkemuka. Selalu ingin jadi terkemuka. Enggak mau dikalahkan. Terkemuka di antara mereka. Tidak menerima kami. Kata Yohanes. Padahal Yohanes ini pemimpinnya. Tetapi tidak menerima. Sebab itu, jika aku datang, aku akan memperingatkan dia atas perbuatan-perbuatan yang pernah ia lakukan saat mempergunjingkan kami dengan kata-kata yang jahat. Pemimpinnya dipergunjingkan, hati-hati itu. Bahkan tidak puas dengan itu, enggak puas mempergunjingkan, ia sendiri bukan saja tidak mau menyambut saudara-saudara yang datang, tetapi ia juga mencegah orang-orang yang mau menyambut mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Bukan dia menolak pemimpin dan timnya, tetapi mempengaruhi orang-orang untuk menolak pemimpin dan timnya. Nah, yang dipengaruhi oleh NPD itu namanya flying monkeys, monyet terbang. Itu bukan istilah saya, itu istilah psikologis. Ingin menjadi terkemuka di antara mereka. Cirinya ini saudara, mau jadi pusat perhatian. Menolak otoritas rohani. Memfitnah teman-temannya ini
orang itu difitnah. Kemudian mengajak orang-orang yang sudah diajak memfitnah, mengucilkan orang tersebut. Jadi ini Bible menyebutkan ada di gereja. Pelayanan berubah jadi panggung. Pelayanan yang tanpa salib berubah menjadi pertunjukan. NPD ini berkata, aku harus utama. Enggak mau ada saingannya. Jenis yang kedua adalah vulnerable narcissism. Vulnerable narcissism ini, saudara, contohnya adalah Saul. Cirinya adalah dia itu selalu merasa tidak aman. Dan dia cemburu, iri kalau ada yang lain muncul. 1 Samuel 18 ayat 7 berkata begini. Para wanita bernyanyi bersahutan sambil menari. Saul telah membinasakan beribu-ribu musuhnya. Tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Padahal Daud ini adalah menantunya nanti. Tapi sebagai mertua, dia punya vulnerable narcissism. Dan Saul menjadi sangat marah sebab kata-kata nyanyian itu membuatnya tidak senang. Lalu ia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa sedangkan kepadaku mereka hanya diperhitungkan beribu-ribu. Apalagi yang bisa dia dapatkan lebih selain kerajaan ini. Wah, kalau para wanita sudah memuji-muji Daud lebih hebat dari Saul. Lalu Saul berkata, sudah dapat pujian lebih dari dia. Nanti apanya? Aku cuma punya lebih kerajaan. Nanti kerajaan juga akan jatuh ke dia. Dan akhirnya betul jatuh ke Daud. NPD yang jenis ini, saudara-saudara, iri, takut tergeser, haus validasi pengakuan, melihat musuh di setiap keberhasilan orang lain. Jadi kalau ada orang berhasil, ini musuh ini musuh ini. Kalau ada bahkan dengan anaknya sendiri, bahkan dengan menantunya sendiri, wah ini musuh ini. Bahkan dengan istrinya sendiri, kalau istrinya punya penghasilan yang lebih. Dijadikan musuh, dianggap musuh. Kalau yang normal itu, bapak punya anak-anak, anak-anaknya khotbah lebih bagus, penghasilan lebih bagus, atau sukses lebih bagus. Kan bangga toh bapak. Apalagi suami, kalau istrinya punya penghasilan lebih bagus, kan malah senang toh. Hati yang tidak aman selalu merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Sebetulnya tahta yang dipertahankan, posisi yang dipertahankan dengan ketakutan, itu akhirnya akan runtuh. NPD jenis ini berkata, aku tidak boleh tergeser. Yang ketiga, ada NPD namanya bukan grandiose, vulnerable, tetapi ini malignant narcissism. Contohnya adalah Isabel. Ini orang manipulatif, orang yang kepingin mengendalikan semuanya. Ada enggak ya Isabel di keluargamu? Dia itu kepingin mengendalikan semuanya. Walaupun anak lakinya sudah menikah denganmu, tapi dia kepingin yang pegang kendali. Atau seorang bapak yang anak perempuannya sudah menikah, tetapi bapak ini kepingin pegang kendali atas anak perempuannya. Lalu menantu laki ini akhirnya melihat, aku berhadapan dengan
ayah yang semacam ini. Tuhan, bagaimana ini caranya Tuhan? Nah, contoh di Bible disebutkan seorang yang bernama Isabel. Mana peristiwanya? 1 Raja-Raja 21 ayat 8, kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai Raja Ahab. Raja itu suaminya, istrinya Isabel. Jadi Isabel ini punya suami Ahab, raja. Ia menulis surat atas nama suaminya, memeteraikannya dengan meterai suaminya, lalu mengirimnya kepada tua-tua dan para pemuka kota yang tinggal sekota dengan Nabot. Nabot ini sasaran yang mau dihabisi. Orang yang mau dihabisi. Ia menulis surat itu dengan mengatakan, umumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Tempatkanlah 2 orang dursila berhadapan dengannya dan mereka harus bersaksi melawannya dengan mengatakan, engkau Nabot telah mengutuk Elohim dan raja. Lalu bawalah ia keluar dan lemparilah ia dengan batu sampai mati. Isabel ini, dia berusaha mengontrol, mengendalikan, jadi sutradara dari belakang, orangnya manipulatif, pura-puranya baik di depan, tetapi di belakang membuat skenario kejahatan. Pakai sistem intrik menghancurkan orang demi egonya. Tetapi seringkali dia tidak muncul di depan, tapi dia menjadi sutradara di belakang. Ia memakai orang lain untuk melakukan rencana jahat. Dan orang-orang lain yang dipakainya ini, kalau di Indonesia kan ada dalang, ada wayang. Mereka berkata, oh dia wayang-wayangnya. Dalangnya itu Isabel ini. Kalau di dunia psikologi, itu Isabel dalangnya ini adalah NPD, wayang-wayangnya ini namanya flying monkeys. Orang yang diperalat tanpa sadar. Apakah saudara sedang jadi flying monkeys? Tanpa sadar? Misal, si A dan si B. Si B ini selalu menjelekkan si A. Bla 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 bla. Lalu kemudian saudara temannya si B. Dan saudara dipengaruhi untuk ikut menjelekkan si A. Padahal saudara nggak ada kena-mengena dengan si A. Lalu orang yang dipengaruhinya itu namanya flying monkeys. Akhirnya saudara turut menjelekkan si A dengan sosmedmu, dengan Instagrammu, dengan komentar di TikTok atau di mana. Tanpa sadar loh. Jadi, mesti hati-hati saudara. Siapapun kita, jangan sampai menjadi flying monkeys. Karena apa saudara? Saya amati, saya kan sudah berada di kota-kota, pulau-pulau, negara-negara dalam pelayanan toh. Misalnya tiba di Hong Kong gitu. Tiba di Hong Kong, siapa sih NPD-nya? Tapi saya tidak expose. Saya tidak expose lalu ngomong, oh kamu NPD, enggak. Sampai di Hong Kong misalnya. Ada NPD-nya. Tapi ada flying monkeys-nya. Yang kasihan itu flying monkeys-nya, saudara. Biasanya yang kena musibah itu malah flying monkeys. Misal, si A dan si B. Si B ini dia pelayan Tuhan.
Tapi dia NPD. Dia mempengaruhi orang-orang. Bahkan ada yang bisnismen dipengaruhi untuk benci si A. Yang lumpuh duluan, malah NPD, yang flying monkeys-nya tiba-tiba lumpuh. Yang mati duluan, malah flying monkeys-nya tiba-tiba mati. Saya sebut kota saja deh. Si A, si B. Lalu kemudian B mempengaruhi orang-orang. Bahkan ada orang top di kota Bandung. Kemudian orang itu mengata-ngatai si A. Kalau si A masuk kota ini, hilang lehernya. Nggak sampai masuk kota, di bandara sudah hilang lehernya. Padahal si flying monkeys dengan A ini baik-baik sebelumnya. Tapi karena si NPD, akhirnya dia dipengaruhi dan akhirnya dia menyerang si A. Dia berenang di air hangat, lalu keluar dari kolam renang, jalan di tepi kolam, terjatuh. Ada masalah, dia duduk di kursi roda, beberapa waktu, mati. Wah! Apakah kebetulan? Saya menemukan di kota-kota, di tempat-tempat yang berbeda. Sepertinya kebetulan. Kalau kebetulan demi kebetulan terus-terusan, itu tentunya saya harus ngomong kepada jemaat. Tidak peduli siapa si A ini. Tetapi kalau engkau jadi flying monkeys, bahayanya itu lebih parah daripada si NPD. Si NPD umurnya panjang. Flying monkeys yang kena musibah di keluarganya, di kesehatannya, di pekerjaannya. Beware of toxic people. Hati-hati dengan orang toksik yang mempengaruhi dirimu. Tetapi saudara, saya menyampaikan ini, kita memang perlu hati-hati, jangan mudah melabeli orang. Kalau engkau tahu, ini karakteristiknya kayak begini, biarlah itu ada di dalam hatimu, tidak usah diucapkan. Kalau saya menyampaikan ini kepada saudara, karena saya menyampaikan penggembalaan, saya rindu supaya hindarilah mereka, kata Timotius tadi, ayat pertama yang kita baca. Jauhilah mereka. Maksudnya jangan sampai engkau terlibat di sana. Jadi fokus khotbah ini bukan memburu siapa yang narsis, tetapi menjaga hati kita sendiri. Isabel berkata, aku harus mengendalikan semuanya. Itu orang NPD. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan lebih penting lagi adalah, apakah NPD bisa sembuh? Kalau saudara membaca artikel-artikel psikologi, mereka akan berkata tidak bisa. Kalau orang Jawa berkata, watuk iso waras, watak angel, nggak mungkin waras, nggak mungkin sembuh. Kalau batuk bisa disembuhkan, tapi kalau watak itu tidak bisa, kata orang di luar. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa walaupun secara manusia sulit, karena masalahnya bukan perilaku tapi hati.
Orang itu tidak merasa salah, selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada orang berkata salah, pasti dia akan cari scapegoat, kambing hitam. Dia akan menyalahkan orang lain, menolak untuk ditegur. Akar masalahnya itu sebetulnya arogansi, kurang kerendahan hati. Tetapi saudara, dalam anugerah Tuhan selalu ada harapan. Katakan bersama saya, selalu ada harapan. 1, 2, 3, selalu ada harapan. Dalam anugerah Tuhan selalu ada harapan. Saya beri inisial H, 4H. H yang pertama adalah hope, harapan. Contoh Petrus, sombongnya luar biasa, ingin menjadi yang utama. Sombong, kasar, keras, arogan, dan seterusnya ada pada Petrus. Kepengen yang jadi utama. Anak manusia akan diserahkan. Dan menyangkal. Tapi Petrus berkata, Tuhan, semua menyangkalmu, aku tidak. Nyatanya, Yesus tahu, oh ini kalau zaman sekarang ya, oh ini NPD ini dalam hati. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah nyangkal aku 3 kali. Dan betul dia jatuh. Namun Petrus menangis, bertobat, dan Yesus memulihkan. Sombong menjadi rendah hati. Jadi kalau saudara mendengar ini, lalu saudara menyadari, iya, aku ini orang yang gak mau disalahkan. Gak mau pernah minta maaf aku. Selalu orang yang lain yang salah. Tidak mau tersaingi. Kalau ada dari antaramu, saudara, sedemikian. Jemaat Geraha 2, alami lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus. Dari sombong menjadi rendah hati. Kegagalanmu itu bukan akhir. Kalau hati masih mau kembali, Tuhan sanggup memulihkan. Yang kedua, hope, healing. Mesti ada kesembuhan. Luka itu disembuhkan. Contoh di Bible ada seorang wanita bernama Maria Magdala. Maria dari Magdala. Karena itu disebut Maria Magdalena. Desanya namanya Magdala. Nah, Magdala itu tempat terpencil, tempat sepi. Dia sendirian di sana, tidak ada apa-apa di situ, saudara. Kemudian Bible mencatat 7 roh jahat masuk ke dalamnya. 7 roh jahat. Kalau pepatah orang di luar kan begini, jangan melamun. Berpangku tangan begini, lalu gini saudara. Melamun sendiri. Orang di luar berkata, nanti setan lewat, kamu kemasukan. Kan saya dibesarkan dari desa di Jawa, ya saudara. Ada mitos-mitos seperti itu. Orang yang melamun sendiri kosong, berpangku dagu gini. Mama saya saja melarang saya untuk berpangku dagu itu loh saudara. Enggak boleh menyangga dagu. Tapi kalau zaman sekarang kan malah itu pose foto yang bagus katanya, saudara. Nah, Magdala ini gambaran daripada tempat yang terpencil sendiri. Jadi jangan saudara merasa sendiri, lonely, lalu kosong, melamun. 7 roh jahat masuk ke Maria Magdalena.
memang tidak diuraikan. Jadi kayak apa dia setelah 7 roh jahat masuk? Apakah dia jadi pelacur? Apakah dia berani berkelahi dengan semua orang, wanita-wanita pesaingnya? Apakah dia orang yang selalu merendahkan, menjelekkan? Tidak disebutkan, saudara. Tetapi 7 itu angka di Yahudi itu adalah total. Jadi betul-betul dia punya karakteristik yang hancur total. Tetapi satu perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya. Dari terikat dia dipulihkan, tidak sekedar dipulihkan, tetapi dia jadi saksi kebangkitan Yesus. Jadi banyak orang-orang NPD, orang narsis, lahir dari luka masa lalu. Tuhan tidak hanya mengampuni dosa, dia juga sanggup menyembuhkan luka yang lama. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yang ketiga, hope, healing, handle. Mesti dihandle. Karakter ini bukan dibiar-biarkan, tetapi dihandle. Mengelola ego. Contoh seorang yang bernama Saulus, yang akhirnya menjadi Paulus. Saulus ini adalah orang yang keras, kejam. Narsistik yang sempurna lah. Dia menganiaya murid Yesus. Tetapi setelah bertemu Yesus, berubah menjadi pelayan yang rendah hati. Padahal sebelumnya murid-murid Yesus itu takut sama Saulus. Ketika Saulus bertemu Yesus dan menjadi buta, dan supaya ada yang melayani Saulus ini, murid-murid gak ada yang berani. Enggak, jangan aku. Mungkin dia mau menyusup. Takut mereka. Tapi akhirnya ada salah satu murid yang menerima dia, mendoakan, membaptis. Dan mata Saulus terbuka dan menjadi Paulus. Dan ternyata berubah dari seorang narsis menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Saya salut dengan anak saya, Gary. Memang berbeda dengan pada umumnya anak-anaknya. Dia kalau dari Surabaya ke Malang, itu kan dia bisa naik mobil atau diantar sopir. Tapi tidak, saudara. Dia naik bis. Saya tanya, ngapain naik bis? Mamanya tanya, saya enggak tanya. Mamanya tanya, ngapain naik bis? Iya mah, murah mah. Kalau naik mobil itu bayar tolnya saja sudah berapa ratus. Belum bensinnya. Kalau naik bis itu 40.000 sudah nyampe. Lalu bukan seperti itu saja, saudara. Bukan sekali, 2 kali, tetapi terus-terusan. Sampai akhirnya para diaken di Malang itu, Pastor, saya antar Pastor pulangnya, atau saya jemput Pastor. Enggak terima saya kalau gembalanya naik bis. Tapi ya memang saudara, enggak tahu itu seperti. Lalu kemudian waktu awal tahun kemarin, semua aktivis retreat di Batu. Ada hampir 200-an. Saya enggak ikut. Saya ada di kota lain waktu itu. 2 hari, 2 malam di sana. Saya dengar
200 orang itu saudara, semua dibasuh kakinya. Dia membasuh kaki semua aktivis. Saya dengar cerita itu saudara, ketika acara itu, mereka pada nangis semua, bercucuran air mata sampai ada yang meraung-raung. Nah saudara-saudara, gambaran satu sosok yang betul-betul merendah, bukan untuk pencitraan, tetapi memang dari hatinya. Tetapi kalau NPD sudah tidak mungkin itu. Jadi siapapun saudara, coba tes cek ya. Apakah saudara mau mengalah? Apakah saudara mudah untuk minta maaf? Apakah saudara mau menerima teguran? Itu cara menghandle ego. Dan yang bagus itu adalah hidup dalam komunitas anak-anak Tuhan yang dimana ada mentor. Kalau engkau begini ada ditegur, diarahkan, itu sangat keren sekali. Sehingga bukan aku yang duduk di tahta hatimu, tetapi Kristus yang duduk di tahta hatimu. Yang terakhir. Yang terakhir adalah heaven. Orang NPD itu selalu fokus kepada hal sementara di bumi. Tetapi di Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Perspektifnya itu perspektif kekal. Kalau orang narsis, hidup untuk reputasi sekarang. Kalau orang itu diarahkan kepada perspektif sorga, dia tidak akan haus panggung. Panggungnya diambil orang, dia bisa punya pelayanan lain. Tidak takut kehilangan posisi, tidak mengejar pengakuan manusia. Karena ia tahu tahta di bumi ini sementara, tetapi duduk bersama Kristus itu kekal di dalam kerajaan surga. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Kesimpulannya sekarang saudara, kesimpulannya. NPD berkata, aku harus utama. Aku tidak boleh tersaingi, tergeser. Aku harus pegang kendali. Dalam nama Yesus, setelah pengurapan ini, rontok gugur. Nah, Kristus sendiri, dia anti narsisme. Yesus itu anti narsisme sejati. Yesus membasuh kaki murid. Yesus mengosongkan diri menjadi serupa dengan manusia. Menyerahkan diri ke salib. Yesus Kristus tidak datang untuk dipuji, ia datang untuk melayani. Ia tidak mempertahankan tahtanya, bahkan ia turun dari surga untuk menyatakan kasih. Ia tidak mengendalikan dengan paksaan, ia menebus dunia dengan kasih. Siapapun saudara, biarlah dari identity in crisis menjadi identity in Christ. Saudara sudah punya kok ini. Kalau saudara punya identitas penuh di dalam Kristus, engkau gak perlu validasi. Engkau tidak perlu haus pujian. Ego di tahta hatimu. Biarlah jadi Kristus di tahta hati kita. Gerahat 2. Setuju katakan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita.